Pada materi ketiga ini kita akan membahas tentang teknik optimisasi klasik yang dengan formulasi yang variabel itu lebih daripada satu. Jadi variabel jamak istilahnya seperti itu. Ya, kalau minggu lalu kita membahas tentang variabel tunggal, artinya apa? Dalam formulasi persoalan optimisasi itu, kita hanya menggunakan satu variabel. Tetapi kali ini kita memungkinkan bahwa variabel keputusan dalam sebuah persoalan optimisasi itu memiliki lebih dari dua variabel. Nah, itu lebih dari satu variabel. Makanya itu yang akan kita pelajari pada mata kuliah hari ini. Nah, mungkin itu tidak akan selesai pada materi pada hari ini. Nanti kita lanjutkan pada minggu depan. Nah, tetapi ini sebagian akan saya sampaikan. Hampir mirip dengan penyelesaian variabel optimisasi variabel dengan jumlah variabel yang tunggal. Untuk variabel jamak ada juga dua syarat, itu syarat perlu dan syarat cukup. Nah, bedanya adalah kalau ketika dia variabel tunggal itu tinggal diturunkan hanya satu variabel. Nah, tetapi karena kita menggunakan variabel jamak, artinya apa? Ketika syarat perlu itu kita mencari nilainya, itu kita menurunkan terhadap variabel-variabel yang terkait, sehingga kita menggunakan turunan parsial. Nah, dan seperti kita baca di kotak ini ya, di kotak yang pertama ini, bahwa untuk syarat perlu itu jika fx ini adalah fungsi tujuan memiliki sebuah titik ekstrim. Titik ekstrim itu bisa minimum atau titik maksimum. Jadi titik ekstrim dari sebuah grafik atau kurva, minimum artinya adalah dia optimal tapi minimum, tetapi maksimum adalah kondisi titik optimal maksimum. Itu tergantung dari case yang kita pertimbangkan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kerugian, itu tentu kita pengen kerugian minimum sekali lagi. Tapi kalau kita ingin daya atau energi yang dihasilkan, tentu kita ingin energi yang dihasilkan itu maksimum. Nah, itu ketika X sama dengan X bintang. X bintang ini maksudnya X titik stasioner yang kita cari nanti, kalau di variabel tunggal, kita cari itu dengan turunan pertama, kita samakan dengan 0. Tetapi bedanya dengan optimisasi variabel jamak itu kita menggunakan turunan parsial, itu kita turunkan misalnya fungsi tujuan turun, misal kita punya dua variabel desain. Jadi fungsi tujuan ini kita turunkan pada variabel pertama terhadap variabel pertama. Jadi variabel yang kedua itu kita anggap sebagai konstanta. Nah, itu samakan dengan 0. Begitu juga berikutnya ketika kita dapat fungsi tujuan ini kita turunkan terhadap variabel yang kedua dan seterusnya. Ketika kita punya 3 variabel berarti ada 3 turunan fungsi tujuan itu terhadap 3 variabel. Jadi tidak terhadap semua variabel sekaligus tidak, tetapi terhadap masing-masing variabel. Ya. Nah, setelah itu kita samakan 0, kita akan mendapatkan nilai kandidat solusi atau kita biasa sebut dengan nilai titik stasioner, yaitu X bintang itu. Yang harus kita uji sama seperti dengan variabel tunggal, kita harus uji apakah itu adalah solusi atau tidak, solusi optimal atau tidak. Nah, kemudian kita masuk kepada langkah yang kedua, itu adalah syarat cukup. Nah, syarat cukup ini dicari berdasarkan nilai dari syarat perlu. Ya, ini maksudnya syarat cukup ya. Ini agak salah ketik sedikit itu adalah matrik ya, Hessian. Matrik Hessian itu adalah turunan kedua. Jadi kalau yang biasanya kita turunkan 2 kali kan cuma satu variabel gampang, tetapi ini kita turun kedua itu terhadap beberapa variabel. Jadi Hessian itu membentuk sebuah matrik disebut matrik Hessian. Apa itu matrik Hessian? Nanti saya akan jelaskan. Itu matrik Hessian dari fungsi terhadap X itu dievaluasi pada X bintang. Maka X itu kita ketahui bahwa dia maksimum atau minimum itu kita lihat dari mana? Ketika matrik Hessian ini ketika adalah dia definite positif, ya, definite positif. Kemudian sebuah titik maksimum, fungsi tujuan itu maksimum jika matrik Hessian adalah definite negatif, oke ya, seperti itu kira-kira. Oke, nah sekarang kita lihat apa itu matriks Hessian. Matriks Hessian itu adalah sebuah matriks simetris, jadi kolom dan row dan kolom itu atau baris dengan kolom itu adalah sama, jadi simetris sebuah bentuk matriks.
itu pada X sama dengan X bintang. X bintang apa tadi? Ada kandidat solusi. Nah, elemen baris pada baris ke-1, baris ke-I, dan kolom ke-J adalah turunan F, turunan kedua F terhadap X1. X1 berarti kalau kita baris 1, kolom 1, nanti agak bingung. I itu adalah baris, J itu adalah kolom. Ya, nanti apa itu memang agak bingung di sini. Nah, kita lihat nanti di contohnya. Jadi materi action itu adalah seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat ini lebih gampang. Ini kan ini. Kalau dia 1, kita lihat A1. Tapi kalau 2 ini, kita lihat. Artinya apa? Ini adalah turunan kedua dari apa? Dari fungsi tujuan diturunkan terhadap X1, ini simbol X1, inilah baris ya, baris 1, angka yang kedua adalah kolom 1, ini baris 1, angka kedua adalah kolom 2, jadi ini baris, angka pertama, angka kedua itu adalah kolom. Jadi artinya apa? Ketika A11 artinya apa? Itu berarti bahwa fungsi tujuan itu, atau fungsi yang kita diskusikan, atau kita ingin cari solusi itu, diturunkan terhadap X1, dan diturunkan lagi terhadap X1. Sementara untuk A12 artinya apa? Konsepnya sama, itu turunkan terhadap X1 dan kemudian diturunkan terhadap X2. Sedangkan ini turunkan terhadap X2, diturunkan terhadap X1. Nah, A11 dan A21 biasanya itu harusnya sama nilainya. Jadi kita cukup cari sekali. Kemudian A22 artinya apa? Itu turunan kedua dari fungsi tujuan diturunkan terhadap X2, diturunkan lagi terhadap X2. Gitu. Itu kalau dia mempunyai 2 variabel. Kalau 3 variabel berarti dia punya 3 variabel seperti ini. Dan seterusnya, kalau punya variabel N, maka kita dapatkan lebih besar lagi matriks yang kita akan pertimbangkan. Ya. Mungkin hari ini kita tidak akan menggunakan MATLAB, mungkin minggu depan akan saya tunjukkan bagaimana penggunaan MATLAB-nya ya, untuk pertemuan berikutnya. Nah, variabel keputusan adalah jika itu minimum, fungsi tujuan minimum, jika A ini adalah definisi positif pada evaluasi semua determinannya. Nah, silahkan dibaca di buku itu apa itu definisi positif, artinya semua determinannya positif ya, semua determinan baik. Misal kita punya ini, A2 ini ya, kita punya 2 turunan kedua, berarti A11 positif, yang ini A2 ini juga positif ya, A2 ini positif nilai determinannya. Kemudian jika itu maksimum, jika A itu definisi negatif untuk evaluasi semua determinannya ya. Kalau kita itu A itu pangkat min J ya. Kalau min J itu artinya apa? Kalau dia satu, ini satu, maka dia min 1 artinya dia harusnya negatif dan seterusnya. Itu ada di buku. Nanti pelajari lagi ini. Kemudian titik infleksi atau satu jika A adalah indefinite untuk evaluasi semua determinannya. Ya. Nah, ingat, kalau definite negatif itu bukan berarti semua ini negatif tidak. Nanti ada polanya. Negatif positif itu definite negatif. Tetapi kalau negatif itu indefinite. Jadi tidak bisa didefinisikan. Kalau positif negatif positif itu tidak juga terdefinisikan. Jadi harus mengikuti aturan main dari definite negatif dan definite positif ya, untuk mengetahui apakah itu titik optimal atau tidak. Ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan ya langsung diajukan, tidak apa-apa. Oke, saya langsung lanjut ke contoh nih ya. Oke ya, masih mengikuti semuanya? Masih? Masih Pak. Oke, sip. Ini suara kecil ya. Nah, coba nanti silakan dekat mic. Suara saya kedengaran kan? Jelas Pak. Kedengaran Pak. Jelas. Oke, suara kalian yang kurang kedengaran. Oke. Sekarang contoh. Nah, ini contoh ini 2 kereta. Ini contoh ini sudah kita bahas pada pertemuan pertama kalau nggak salah, tetapi belum ada solusinya. Nah, kita bahas sekarang. Nah, ternyata solusinya adalah menggunakan optimisasi variabel gamma, tapi dia tidak memiliki kendala gitu. Oke. Ini 2 kereta tanpa gesekan. Kereta A ya, kereta A dan B ya. Ini bisa digeser-geser ya. Dihubungkan dengan 3 pegas elastis yang linear dan konstanta pegas masing-masing adalah K1, K2 dan K3. Oke.
Nah, pegas pada posisi naturalnya ini, di mana gaya itu P itu sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah cari perpindahan X1 dan X2 dengan gaya P menggunakan prinsip energi potensial minimum. Jadi energi potensial minimum itu tujuannya gitu. Sehingga kita perlu mencari formula berdasarkan energi potensial minimum. Nah, ditanya adalah berapa perpindahan X1 X2 itu yang memenuhi prinsip energi potensial minimum. Nah, solusinya adalah kalau kita lihat di sini, nah, berdasarkan prinsip energi potensial minimum itu sistem ada pada titik seimbang gitu. Dengan gaya P jika energi potensial minimum. Jadi harus pada posisi seimbang. Jadi tidak tertarik, tidak terdorong gitu gayanya. Nah, maka kita bisa dapatkan rumusnya energi potensial itu sama dengan apa? Energi tegangan pada pegas dikurangi usaha yang dilakukan pada gaya luar. Energi pada tegangan pada pegas itu bisa dihitung dengan rumus setengah K2 X1. Itu dapat dari mana? Itu dari sini. Ya, setengah, oh kita lihat ya, sorry. Setengah K2 X1 kuadrat. Ini X1, mana kita cari? Ah, ini X1. Setengah, ya, setengah K2 X1 kuadrat. Nah, kalau K3, karena dia tidak mulai dari ya, X2 kan dari 0 sampai sini kuadrat. Ini adalah energi tegangan pada pegas. Nah, kemudian dikurangi usaha yang dilakukan dengan gaya luar. Jadi P sama dengan X2. P itu apa? P itu ini. Ketika ditarik gitu ya, ketika tarik gitu. Nah, tetapi ini karena posisinya pada X2, maka dia memperhitungkan X2. Oke? Nah, seperti kita ketahui tadi, kita pelajari pada di awal kuliah ini, nah, berbeda dengan, mirip tapi tidak sama ya, dengan penyelesaian optimisasi variabel tunggal. Untuk optimisasi variabel jamak, kita harus turunkan, ini ada fungsi tujuan ini, terhadap, karena kita menggunakan dua variabel, berarti terhadap dua variabel. Ya. Pertama, kita turunkan U ini terhadap variabel yang pertama, ya, X1. Berarti kalau kita turunkan terhadap X1 apa? Nah, kita cari yang ada X1-nya. Berarti ini setengah K2 X1 kuadrat itu kan 2 kali setengah 1. K2 X1. K2 X1. Dikurang K3. Kalau diturunkan ini 2 kali setengah 1 K3. Ya. Nah, X2 kurang X1 dikali turunan terhadap yang di dalam ini. Nanti pelajari lagi turunan ya. Turunan ini adalah min terhadap X1 ya. Berarti min 1, ini kan min ya, min 1, turunan ini ya terhadap X1, maka dia min K3, X2, min X1. Nah, ini kok kita lihat ini tidak ada X1-nya. Gitu ya, tidak ada X1-nya. Maka, karena turunkan terhadap X1, maka ini seakan-akan ini konstanta. Konstanta diturunkan tanpa variabel, maka dia bernilai 0. Gitu ya, bernilai 0. Ini juga tidak ada X1-nya, maka dia 0. Maka ketika U diturunkan terhadap X1, hasilnya adalah seperti ini. Ingat, ini prinsip kriteria optimalitas disamakan dengan 0. Jadi turunan ini terhadap X1 disamakan dengan 0. Mau berapa? Ya? Kok tak begini? Ada pertanyaan? Oh, enggak ada ya? Oke. Kemudian berikutnya adalah fungsi tujuan ini turunkan terhadap X2. Kita lihat bagaimana. Nah, berarti U turunkan terhadap X2 nih. Ya kan, tadi kan udah terhadap X1. Diturunkan X2 disamakan dengan 0 nanti hasilnya. Gitu kan? Nah, kita lihat di sini. Berarti kita lihat ada X2-nya. Ini tidak ada X2-nya. Oke, artinya apa? Ini seakan-akan konstanta. Maka di sini tidak ada. Jadi 0 di sini ya. Tetapi ini ada X2-nya. Turunan ini gimana? Berarti 2 kali setengah menjadi 1. K3. K3 kali X2 min X1 kali X2 min X1 dikali turunan dari ini. Ya. Artinya apa turunan dari ini terhadap X2 apa?
1 ya, bukan min 1 ya, 1. Berarti ini makanya dia positif. Beda dengan sebelumnya. Ini karena terhadap X1 dia negatif ya. Nah, ini terhadap X2 maka dia positif. Berikutnya di sini ada X2-nya juga. Ya. Berarti 2 kali setengah jadi 1, K1 X2. Pangkat 2 kurang 1, jadi X2 pangkat 1. Berarti ini. Ya. Dikurang P. Nah, ini turun kata X2, tentu nilainya adalah P. Ya. Nah, kita sudah dapatkan ini. Nah, kalau kita cari dengan metode substitusi atau kita cari, misalnya kita pertama cari dulu X1 di sini. X1-nya berapa? Dapatlah apa gitu ya. Nah, X1 ini kita masukkan di X1 yang kedua. Maka akan kita dapatkan nilai X1 sama dengan ini, nilai X2 adalah sama dengan ini. Ya. Silakan nanti coba dilatih. Ini bagaimana kok bisa dapat ini. Ya. Oke. Nah, itu adalah syarat perlu. Ya, syarat perlu. Nah, syarat cukup pengujian dengan matriks Hessian, kita lihat bahwa karena dia menggunakan 2 variabel, desain atau variabel untuk fungsi tujuan itu kita gunakan 2, maka dia matriksnya itu 2 kali 2. Simetrisnya 2 kali 2. Nah, ingat di sini, kalau kita lihat sini ya, kalau kita lihat di sini seperti tadi ini, A11, A12. A11 artinya apa? Diturunkan terhadap X1, diturunkan lagi terhadap X1. Kalau 12 diturunkan X1, diturunkan terhadap X2 gitu ya. Nah, sama seperti ini. Ini turunkan terhadap X1, diturunkan lagi terhadap X1, makanya X1 kuadrat. Ini turunkan terhadap X1, diturunkan terhadap X2. Ini baris 1, kolom 2 ya. Ini turunkan terhadap X2, diturunkan terhadap X1, tetapi ini nilainya sama, makanya sama aja. Ya. Ini turunkan terhadap X2, diturunkan lagi X2, makanya X2 kuadrat di sini. Cara penulisannya. Nah, kita lihat. Diturunkan diturunkan terhadap X1, tadi kan sudah ada nih. Nah, ya kan? Diturunkan lagi terhadap X1. Artinya apa? Kita lihat yang ada X1-nya. Oh, ini K2. Gitu kan? Ini K2. K2 kurang, diturunkan terhadap X1. Nah, kita lihat nanti hasilnya adalah plus K3. Jadi turunkan X1 jadi K3, ya. Nah, kenapa ininya hilang? Nah, kita lihat berikutnya, turunkan terhadap X1, turunkan terhadap X1, diturunkan terhadap X2. Nah, kita lihat, turunkan terhadap X1, turunkan lagi, ini hasil turun terhadap X1. Kemudian kita turunkan terhadap X2, ini tidak ada X2-nya jadi 0, gitu ya. Nah, ini diturunkan, ada X2-nya jadi, nah, kalau kita turunkan ini kita bisa dapatkan kita pecah boleh ini. Jadi min K3 X2 diturunkan jadi min K3 kan. Sedangkan ini min K3 kali min X1 jadi plus K3 X1 karena tidak ada X2-nya jadi 0. Jadi ini K3. Jadi K2 kurang K3. Sorry. Nah, tadi. Ini sorry, ini tak ada. Berarti yang ada adalah K3 ya. Mana nih? Min K3 ya. Oke. Nah, ini sama. Min K3 ini min K3. Ya, enggak usah cari lagi, itu pasti sama. Kemudian yang ini. X2 diturunkan terhadap X2. Kita lihat. Mana X2? Turunkan terhadap X2. Oke. Kita turunkan lagi terhadap X2. Nah, gitu ya. Nah, ini kok kita kalikan K3 kali X2 min K3 kali X1. Min K3 kali X1-nya otomatis 0, karena diturunkan lagi terhadap X2. Sedangkan K3 X2 diturunkan terhadap X2, itu menjadi K3. Oke? Plus, ini diturunkan terhadap X2 itu menjadi K1 ya. Jadi K3 ditambah K1, sedangkan P tidak ada X2, maka itu menjadi 0. Oke? Jadi didapatkan seperti ini. Nah, kita dapatkan seperti ini. Sekarang kita cari, dia punya matriks, ini, kita cari dengan, ini kan matriks Hessian. Kita cari determinannya, apakah dia definite positif, atau negatif, atau indefinite. Ya, indefinite. Nah, pertama kita H1. H1 itu apa? H1 itu yang kayak gini nih. Ini A1 nih. Berarti A1. Berarti yang ini aja. Yang ini aja. Berarti yang ini aja kan? Ini positif atau negatif? Nah, karena konstanta itu selalu positif, maka ini pasti positif nilainya. Oke, H1 positif. Oke. Itu indikator yang bagus bahwa itu sedikit positif. Jangan sampai misalnya H2 nanti negatif ya. Kalau positif terus maka dia definite positif. Nah,
Sekarang H2, maka determinan dari ini berarti K2 tambah K3 dikali K1 tambah K3 dikurang min K3 kali min K3 itu didapatkanlah ini K1 K2 ini lagi kita dapatkan ya ini ya. Ini determinan, ini lambang matriks ya. Jadi determinan seperti ini. Nah, ini apa miring kiri dikurang miring kanan gitulah istilahnya, sorry. Ya. Maka didapatkan K1 K2 tambah K1 K3 tambah K2 K3 itu lebih besar daripada 0. Nah, kita dapat. Nah, ini adalah positif. Maka karena dia positif, maka ini adalah definisi positif. Ingat kriteria optimalitas sebelumnya. Jika dia definisi positif, maka itu minimum fungsi tujuannya dengan variabel tersebut. Artinya apa? Artinya itu berhubungan dengan energi potensial minimum. Jadi kita dapatkan nilai nilai X1, X2 yang kita dapatkan tadi di awal. Seperti ini. Jadi kalau kita dapatkan nanti K1, K2, K3 kan ditentukan oleh fisikal dari si pegas itu. Kalau kita dapatkan nilai ini, maka itulah nilai dari X1 bintang dan X2 bintang atau optimal. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Nah, coba nanti dicoba-coba ini cari titik maksimum minimum dari fungsi ini. Coba untuk latihan ya. Silakan dilatih. Oke? Nah, saya harap nanti buku diktannya itu dibaca ya. Buku diktan yang telah saya share di grup tuh, di kelas tuh dibaca untuk memudahkan kalian untuk dapat mengerti. Oke? Nah, itu ketika itu tanpa kendala. Ini tidak ada kendala kan? Nah, sekarang kalau ada kendala, jadi apa sih Pak tanpa kendala, dan kendala ini apa? Tentu sistem itu kalau ketika dia sudah fix itu biasanya constraint-nya tidak perlu, maka dia disebut tanpa kendala. Tetapi ketika dia kendala, misalnya ternyata kita hanya punya di pasaran tuh panel surya hanya sama dengan sekian gitu. Atau pokoknya kendalanya itu bahwa yang kita inginkan adalah bahwa energi yang dikeluarkan adalah sama dengan sekian. Nah, tidak lebih, tidak kurang. Maka kendalanya dengan bentuk persamaan. Tetapi kendalanya misalnya energi yang dihasilkan misalnya minimal 2200 misalnya. Ya, 2200 kilowatt atau apa gitu ya. Nah, maka itu berarti harus lebih besar tandanya, bukan persamaan itu, lebih besar sama dengan sekian. Tetapi kalau dia tidak bahasanya bahwa kendala itu adalah tidak boleh lebih besar daripada sekian, maka kendalanya adalah lebih kecil daripada itu. Ya. Nah, digambarkan bagaimana? Kita lihat formulasi personalisasi dengan variabel jamak multivariabel yang memiliki kendala dan bentuk persamaan. Modelnya bisa minimisasi, bisa maksimalisasi. F sama dengan Fx, kendalanya adalah G, Z, ya, itu terhadap X, gitu ya. X ini bisa beberapa, kenapa X besar itu bisa vektor, jadi bisa beberapa variabel. Bisa juga cuma satu variabel, ya. Satu variabel tadi bukan di sini ranahnya, itu di pertemuan kita sebelumnya, yang dengan variabel tunggal. Nah, jadi minimal lebih dari satu variabel. Itu samakan dengan 0, ya, di mana X adalah ini, vektor dari variabel yang kita pertimbangkan. Ya, untuk mendapatkan solusi maka M lebih kecil, apa kendala itu, jumlah kendala GZ misalnya, G1 kendala pertama, G2 kendala kedua. Itu harus lebih kecil pada jumlah apa? Jumlah variabelnya. Jadi kendalanya itu harus lebih kecil. Jadi kendala misalnya 2, ya, variabelnya 3 gitu. Nah, tapi jangan sampai jumlah kendalanya 3, variabelnya 2, maka persoalannya menjadi luas dan umumnya tidak kita punya solusi. Jadi kita pertimbangan cuma 2 variabel tapi kendalanya sampai 3. Nah, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa terpecahkan untuk kasus seperti itu. Oke? Nah, ada beberapa teknik yang saya perkenalkan, ada 3 teknik, tetapi yang paling baik adalah teknik yang ketiga. Tetapi sejarahnya teknik yang ketiga ini adalah dari teknik yang pertama dan teknik kedua. Karena kurang baik, maka
Digunakanlah teknik mengalir Lagrange namanya ya. Oke, nah teknik pertama itu adalah, ini saya silakan di stop ya, kalau ada interupsi, ada pertanyaan silakan, tidak apa-apa. Nah, teknik yang pertama itu adalah solusi dengan substitusi langsung. Nah, apa itu substitusi langsung? Itu kita sederhananya itu kita ambil salah satu variabel dari kendala persamaan itu, dari kendala, dan variabel yang kita dapatkan itu kita masukkan kembali kepada fungsi tujuan. Gitu. Nah, jadi pada metode ini kita mengeliminasi variabel sehingga menjadi n kurang m variabel, di mana fungsi tujuan dengan bantuan m kendala persamaan. Kita lihat contohnya di sini. Maksimalisasi fungsi f. Nah, ini ada tiga variabel ini. 8x1, x2, x3. Ini ada 3 variabel. Kendalanya x1 kuadrat tambah x2 kuadrat tambah x3 kuadrat sama dengan 1. Nah, kita harus ubah ini ke dalam bentuk seperti ini. Sama dengan 0. Maka satunya itu harus kita pindahkan ke ruas kiri. Ya. Nah, teknik dan substitusi ini sederhana sebenarnya. Ya, sederhana, tapi kurang bisa diimplementasikan. Misalnya, kita ambil salah satu variabel x3. Dari kendala ini x3, kalau kita pecah, berarti x3 ini 1 kurang x1 kuadrat, kurang x2 kuadrat, diakar lagi. Ya kan, kalau kita keluarkan kan ini jadi akar 1 kurang x1 kuadrat, min x2 kuadrat. Nah, ini akar kan sama dengan pangkat setengah kan, akar kan. Nah, itu sama aja. Akar dari ini, itu sama dengan ini, pangkat setengah. Ya. Nah, kemudian substitusikan x3 ini ke persamaan tujuan tadi. X3 kita dapat tuh, kita masuk ke sini aja nilainya. Jadi 8x1, x2 kali x3. Nah, substitusikan x3 ini ke persamaan fungsi tujuan. Nah, jadi x1, x2 sama dengan 8x1, x2 kali x1 ini, yang ini x3, harusnya ini x3 ya, dikalikan ini. Kita substitusi ini. Jadi ini makanya disebut dengan cara substitusi langsung, gitu ya, masuk ke sini. Dan ketika kita dapatkan ini seakan-akan fungsinya adalah fungsi tanpa kendala. Fungsi tanpa kendala menyelesaikan gimana? Persis sama dengan tadi operasi yang tanpa kendala. Ya, variabel jamak tanpa kendala yang barusan kita bahas tadi. Jadi syarat perlunya apa? Syarat perlunya itu diturunkan terhadap masing-masing variabelnya. F diturunkan ke X1, kemudian F diturunkan ke X2, disamakan dengan 0 nih. Ya. Nah, berarti ini turunkan ke X1, dia adalah seperti ini. Singkat cerita adalah dia 1 kurang 2 X1 kuadrat kurang X2 kuadrat. Bagaimana dapat ini? Ingat, lihat lagi, dibuka-buka lagi buku turunannya. Ya. Turunan ini terhadap X1 bagaimana? Ya, buka-buka lagi bagaimana cara menurunkannya. Ya, dilatih di rumah nih ya, penting ini. Turunan banyak kita pakai nanti dalam mata kuliah ini. Tinggal lagi mata kuliah teknik matematika, ya, matematika tekniknya. Gitu ya. Nah, turun kata X2, kita lihat. Ini turun kata X2. Jadi ini 8X1, karena turun kata X2. Ah, ini dikalikan, dapatlah ini. Oke? Sehingga kita dapatkan dari ini, kita dapatkan X1 sama dengan apa? X1 sama dengan apa tuh? Kita masukkan X1-nya, tinggal X2 sini. Nah, X2 didapatkanlah X2 sama dengan 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 didapatkan, misal 1 per akar 3 dimasukkan sini, kita dapatkan X1-nya. Itu sama ternyata, 1 per akar 3. Nah, dapat X1, dapat X2, kita masukkan ke X3 ini. Dapat X1, X2, kita dapatkan X2, X3 sama dengan 1 per akar 3 juga. Jadi F maksimum kita masukkan angkanya nih, kalau kita masukkan angka X1, X2 ini, atau kita masukkan ke X1, X2, X3, kita akan dapatkan 8 dibagi 3 per 3 akar 3. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya tidak uji dia matrix Hessian karena kenapa? Karena ini teknik yang baik, teman-teman, tidak direkomendasikan, mudah tapi tidak direkomendasikan. Nah, teknik yang kedua adalah dengan metode constraint variations. Nah, metode ini kita mengeliminasi sejumlah M variasi dari turunan fungsi tujuan. Caranya bagaimana? Oh, ini ada lagi namanya matriks ya. Namanya matriks, saya perlu menggunakan teknik bantuan matriks Jacobian. Kalau tadi matriks Hessian itu matriks turunan kedua, kalau Jacobian ini matriks turunan pertama. Ya, kita bikin bentuk matriksnya. Artinya apa?
Ini turunan pertama diturunkan terhadap X1. Ya. Turunan pertama diturunkan terhadap X2. Jadi baris pertama ada, bukan turunan maksudnya, kendala. Ya, kendala pertama diturunkan X1 terhadap X2 kalau ada 2 variabel. Kalau 3 variabel berarti turunkan X3. Kalau ada M variabel turunkan terhadap M. Nah, baris kedua untuk kendala yang kedua, turunkan X1 sampai Xm. Baris ketiga untuk dan seterusnya seperti itu. Itu tidak sama dengan 0 harusnya, ya. Nah, jika itu terpenuhi, ini agak repot memang nih, kayaknya agak ribet gitu. Tapi tidak apa-apa, harus kamu ketahui. Nanti baru teknik yang ketiga itu yang agak lebih kokoh lah, lebih baik digunakan. Nah, jika syarat perlu satu memenuhi, maka dilanjutkan dengan syarat perlu dua, ya. Nah, syarat perlu dua ini gimana? Nah, kita lihat, ya, nih, turunan F, ya, terhadap K. K itu apa? K itu sebenarnya M tambah 1, ya, M tambah 2, ya, M tambah 3 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, turunan pertama terhadap 1, turunan terhadap 2, contohnya ya. Ini ada contohnya nanti. Oke, nah ini fungsi tujuannya. Habis itu kembali lagi G1, kendala 1 turunkan terhadap ini, kendala kedua turunkan terhadap ini, kendala M turunkan terhadap seperti ini, ya. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kendala, jadi M tambah 1, makanya M itu harus lebih besar daripada M. Nah, jadi kalau misalnya N-nya ada 3, nah, jadi ini N-nya ada 3, M-nya ada 2, maka ketika K ini M tambah 1, berarti ada berapa? Ada nggak? Berarti 2 tambah 1 berarti M. Nah, makanya 3, makanya dapat ini, ya. Oke, nah. Sekarang, contoh ya, kita lihat sini contohnya. Minimisasi, ini agak panjang memang. Nah, jadi agak sedikit ribet, tapi tidak apa-apa. Maksudnya, kalian asal tahu bahwa ini ada teknik ini untuk menyelesaikan optimalisasi variabel dengan kendala persamaan. Nanti kita akan pelajari, sekali lagi kita akan pelajari pengalihan langkah sebagai teknik yang ketiga. Itu yang akan kita gunakan untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, ini minimisasi FY sama dengan setengah Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat tambah Y3 kuadrat tambah Y4 kuadrat. Nah, kendala-kendalanya apa? G1Y sama dengan Y1 tambah 2Y2 tambah 2Y3 tambah 5Y4 dikurangi 10, disamakan dengan 0. Ingat G1 nih ya. Ini G2, kendala kedua adalah seperti ini. Nah, karena N sama 4 dan M sama dengan 2, maka kita mesti memilih 2 variabel sebagai variabel bebas. Nah, jadi selisihnya karena 2, ya, N kurang M itu 2, maka itu variabel bebas. Tapi tidak boleh ya, lebih kecil ya, N-nya. Tidak boleh. Jadi jumlah variabel itu harus lebih besar dari jumlah kendala. M2 kenapa? Karena ada 2, 1, 2 kendala. N berapa? N4, 1, 2, 3, 4. Jadi Y di sini tuh berfungsi sebagai variabel di tempat ini ya. Nah, misalkan kita ambil variabel bebas sebagai berikut. X sama dengan 3, misalnya. X sama dengan Y3, X4 sama dengan Y4. Ya, kita ambil 2 variabel bebas. Sehingga X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2. Maka kita dapatkan matriks Jacobian sebagai berikut. Saya perlunya turunan pertama diturunkan terhadap Y1, ini karena ini X1, X2 ya. Turunan kedua kita turunkan terhadap Y2, ya. Kendala pertama diturunkan terhadap Y2 atau variabel yang kedua yang ini. Kemudian kendala kedua diturunkan terhadap Y1, X1-nya. Nah, kendala kedua diturunkan terhadap Y2 ini. Maka didapatkan apa? Kalau kita lihat ini, G1 turunkan terhadap apa? Y1. Berarti 1, karena tidak ada 1, 0, ini 0, ini 0, ini 0, berarti Y1 saja. Turunkan terhadap Y1, maka Y1. Ya. Turunkan terhadap Y2, kita lihat ini. Yang ini tidak ada Y2-nya, maka 0, tinggal Y2, turunkan terhadap Y2 adalah 2, maka 2. G2 turunkan terhadap Y1, 1. G2 terhadap Y2, maka 2. Maka ini itu silakan ini sama, kalau kita cari determinannya 1 kali 2 dikurang 2 kali 1 itu sama dengan 0, berarti tidak dapat diuji. Karena apa? Karena syaratnya adalah
matik Jacobian itu tidak sama dengan 0, baru kita bisa lanjut gitu. Ya, karena ini tidak sama dengan 0, maka kita harus coba dengan variabel yang lain, variabel uji yang lain. Nah sekarang mari kita tentukan variabel bebasnya. X2, X3 sama dengan Y2. Tadi kan variabel bebasnya kita tentukan sembarangan nih, X3 sama dengan Y3, X4 sama dengan Y4. Sekarang X3 sama dengan Y2, X4 sama dengan Y4. Sehingga X1 sama dengan Y1 dan X2 sama dengan Y2. Dan maka kita dapatkan matriks Jacobian apa? Berbasis pada X1, X2 tadi. Kalau yang pertama tadi kan X1 sama Y1, X2 sama Y2. Kalau yang percobaan kedua nih, X1 sama Y1 dan X2 sama Y3. Ya. Nah, maka kita dapatkan matriks Jacobian apa? Kendala pertama turunkan Y1. Oke, dapat 1. Kendala pertama turunkan Y3, 3 nilainya. Kalau kita lihat sini kan 3 nih. 3 nilainya kan. Nah, kendala kedua turunkan Y1, 1. Kendala kedua turunkan Y3, 5. Kalau kita kali itu cari determinannya 1 kali 5 dikurang 3 kali 1, berarti 5 kurang 3. Tidak sama dengan 2. Itu tidak sama dengan oke. Maka kita bisa lanjut dengan syarat perlu yang kedua. Nah, kemudian kita uji K sama dengan M tambah 1. M-nya berapa? M-nya kan 2 nih. Ya, M-nya 2. Variabel bebasnya. Tambah 1, berarti 3. Berarti turunan F terhadap fungsi tujuan itu terhadap X3. Turunan X3 itu apa? Y2 ya, sini. F turunkan X1, turunkan ini berdasar dari ini tadi. Ya. Ini tadi XK. K kan M tambah 1. Ya. Itu sama kan dengan 0. Ya. Nah, dan seterusnya, singkat cerita, kendala pertama ini turunkan, dapatlah ini. Kemudian kita cari determinannya. Ya, determinannya. Ya. Determinannya kita dapatkan ya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, kita kurang lebih seperti ini. Ini harus kita samakan dengan 0, nih kan? Ya, kita samakan 0. Ya. Kita samakan 0 artinya apa? Artinya kita dapatkan, nanti kita cari lagi yang satu lagi supaya kita dapat eliminasi, ya. Nah, kemudian K sama dengan N tambah 2, berarti N sama 4, ini tadi yang 3, ini sekarang jadi 4, ya. Nah, didapatlah ini, kalau kita cari kurang lebih seperti ini, ya. Nah, dari yang kedua itu, dari kalau kita masuk dapatkan yang satunya, gitu ya, ya, ini kan, ini dan ini, ya, kita dapatkan Y1 sama setengah Y2, Y3 sama 2, Y4 min 7, Y1 sama 2, Y4 minus 7 per 2, Y2. Oke, kita dapatkan ini. Ya. Nah, kenapa? Karena kita pakai adalah variabel bebasnya itu Y1, independent variabelnya itu ada, dan Y3. Gitu ya. Nah, ingat lagi nih, saya kembali lagi supaya ini. Nah, kita kan coba ini. Nah, sedangkan ini seakan-akan bahwa bukan variabel bebas, jadi tergantung. Nah, kita lihat. Nah, di sini. Nah, jika kemasukan pada persamaan kendala, jika kita masukkan ini ke dalam persamaan kendala, Y1 sama dengan apa tadi ya, sama Y3 sama apa, maka kita akan dapat tinggal Y2 dan Y4 yang kita anggap bukan variabel bebas. Dapatkan ini. Nah, berdasarkan solusi optimum, berdasarkan saya perlu 1 dan 2, ada sebagai berikut, gitu ya. Nah, dapatkan apa? Y1 min 5/74, Y2 sama min 5/3/7. Kalau kita dapatkan ini, kita dapatkan Y2 dan Y4. Kita dapatkan Y2, Y4, kita dapatkan Y1 dan kita dapatkan Y3, ya. Nah, dapatkan nilai-nilai ini. Silakan, ini kalian perlu latihan sih, ya. Kok bisa dapat ini Pak? Ya dicoba gitu, dicoba di rumah. Nah, betul nggak, buktikan bahwa hasilnya seperti itu, ya. Nah, sekarang review dari optimalisasi variabel dengan jamak dan kendala persamaan itu apa? Syarat cukup terhadap turunan dari metode constraint variation ini merupakan komputasi yang sulit biasanya. Kita melihat aja sulit ya, ya. Dan biasanya dihindarkan untuk persoalan yang lebih dari 3 kendala. 2 kendala juga 3 kendala tadi udah repot ya. Nah, lebih dari 3 kendala kayaknya kerepotannya akan bertambah dan seterusnya. Maka kita harus cari teknik yang lebih efisien untuk mengatasi atau menjawab persoalan, memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. Nah, kesulitan
itu dikarenakan turunan tersebut juga memiliki kendala. Turunannya saja punya kendala gitu. Nah, itu sebabnya meskipun metode ini sederhana, tapi tidak cocok atau jarang digunakan pada ilmu rekayasa. Nah, karenanya Lagrange multiplier atau penggali Lagrange itu yang akan dibahas selanjutnya itu merupakan metode yang lebih banyak digunakan untuk mencari solusi optimasi yang lebih baik untuk variabel jamak, ya, variabel jamak. Oke. Mungkin saya sedikit nanti minggu depan akan saya bahas kembali penggali Lagrange ya. Cukup panjang. Saya bahas dulu metodenya, nanti kita akan bahas contohnya di minggu depan ya. Nah, apa itu penggali Lagrange? Nah, penggali Lagrange itu konsepnya sederhana, gitu ya. Konsepnya sederhana. Dia letakkan satu pengalih ini, lambda ini, ke dalam fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuannya sebelumnya ini. Nah, kendala-kendala ini diletakkan ke dalam semuanya ke dalam fungsi tujuan. Jadi bukan hanya variabel yang diselesaikan di fungsi tujuan, tapi kendalanya di fungsi tujuan. Jadi artinya apa? Ketika itu diturunkan, ya, itu nanti sama aja hasilnya dengan fungsi tujuan, gitu kan? Ya, oh ya, nah itu. Nah, pada metode ini satu variabel tambahan atau lambda. Jadi kalau ada satu kendala berarti lambda satu. Kalau ada dua kendala berarti ada dua lambdanya. Itu untuk masing-masing kendala. Kita menambahkan n variabel ke fungsi tujuan sehingga variabel putusan menjadi n plus m, gitu ya. N plus m variabelnya. Kalau n itulah variabel aslinya x1, x2, m itu apa? Jumlah kendalanya. Jadi kalau jumlah kendalanya berarti ada 3 variabelnya, ya. 3. Tapi kalau ada 2 kendala berarti lambda 1 G1 plus lambda 2 G2 kalau ada 2 kendala, gitu ya. Nah, pertimbangkan persoalan seperti ini. Minimisasi fx1 kendala G1 sama dengan 0, gitu ya. Ini sama dengan 0. Ingat konstruksi awal dari formulasi kendala itu harus seperti ini. Tidak boleh G sama dengan 3 misalnya. Kalau ada seperti itu, 3-nya pindahkan ke ruas kiri sehingga kita dapatkan itulah G-nya yang sama dengan 0 misalnya. Ya. Jadi persoalan optimisasi di atas diubah menjadi persoalan tanpa kendala sebagai berikut. Ya. Minimisasi L ini adalah fungsi Lagrange. Lihat ini kan fungsi tujuan nih aslinya. Fx1, x2 ini 2 variabelnya. Nah, dikonversikan ke fungsi Lagrange itu ditambahkan salah satu variabel lambda yang isinya adalah fungsi tujuan asli ditambah dengan lambda kali kendala. Nah, tapi Pak, gimana ini? Nilainya berubah? Tidak akan berubah. Kenapa? Karena G sama dengan 0. Jadi ini udah pasti sama dengan 0. Jadi kalau dimasukkan pun nilainya, lambda berapa, mau 1000, mau 1.000.000, mau 300, mau 10, 1, 2. Ini karena G sama dengan 0, maka seharusnya ini adalah sama dengan fungsi tujuan aslinya, seperti itu. Itu konsep sederhananya. Ya. Nah, bagaimana syarat perlunya Pak? Nah, syarat perlunya apa? Contoh, ya, contoh. Kalau kita lihat dari persoalan ini tadi, berarti lambda, fungsi Lagrange diturunkan terhadap x1. Jadi tekniknya sama dengan teknik penyelesaian fungsi tanpa kendala tadi, karena kendalanya hilang. Karena kendala ini yang bikin agak sedikit repot ya. Yang kendalanya hilang, maka kita akan dapatkan ini, ya, L diturunkan terhadap x1, kemudian ini lambda, ya, diturunkan terhadap x1. Ya, samakan dengan 0. Ini ketika fungsi Lagrange diturunkan x2, nah ini turunkan terhadap x2 semua. Turun ke lambda, diturunkan terhadap lambda, maka nilainya G ini. Kenapa demikian? Gampang sederhana. Ini turunkan lambda kan, ini tidak lambdanya pasti 0. Diturunkan lambda, ini kan konstanta. Ini turunkan lambda, ya itu adalah fungsi kendala itu sendiri. Gitu. Ya, seperti 3x diturunkan terhadap x, ya 3. Ini G lambda diturunkan terhadap lambda. Karena lambda ada variabel, maka hasilnya G itu. Gitu. Maka G ini, yang adalah sama dengan 0. Dari ini kita dapatkan, nah ini, itu kita akan dapatkan nilai-nilai variabelnya x1, x2 dan lambda. Untuk kita uji di syarat cukup ya. Nah contoh ya, minimisasi fx
Y, gitu, Y, itu sama dengan KX pangkat min 1, Y pangkat min 2. Ini berapa variabel ini? Berapa variabel ini? Ada berapa variabel? K adalah konstanta. Nah, ada berapa variabel ini? Coba yang bisa bantu? Misalnya, ada 2. Ada berapa? Ada 2 ya. Kendalanya ada 2. Ya. Variabelnya ada 2. Kendalanya ada 1. Ya. Jadi X2 tambah Y2 dikurang A2 kuadrat. X kuadrat, bukan X2. Tambah Y kuadrat kurang A kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan Lagrange apa? Fungsi ini dikali lambda dari fungsi ini. Ya. Maka Kx pangkat min 1 Y min 2 ditambah lambda X2 kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ya, kita dapatkan ini ya. Oke. Nah. Oke. Nah, nanti lanjutkan solusi. Ini kalau kita dapatkan tadi kan, ini turunan ini terhadap lambda turunan ini itu terhadap X misalnya. Nah, kita tinggal turunkan. Dapatlah turunannya ini. Disamakan 0. Turunkan terhadap Y tadi, maka dapatlah ini, samakan 0. Turunkan lambda, dapatkan ini. Nah, maka kita dapatkan apa? 2 lambda sama dengan K dibagi X pangkat 3 Y kuadrat sama dengan 2K dibagi X Y pangkat 4. Maka dari ini diperolehlah X sama dengan setengah 1 per akar 2 Y bintang. Dari ini kita ekstrak lagi, kita dapatkan X sama dengan A bagi akar 3 dan Y sama dengan 2 akar 2 kali A dibagi akar 3. Silakan dihitung-hitung nanti ya. Ini hasilnya dicek ya. Kalian latihan di rumah, kalau bisa atau tidak. Ya. Oke. Nah, untuk syarat cukupnya akan saya bahas pada pertemuan berikutnya ya. Ya, pada pertemuan berikutnya supaya tidak kebanyakan. Nah, ini nanti saya bahas. Jadi yang sekali lagi kita membahas tadi dengan teknik optimisasi variabel tanpa kendala. Nah, intinya adalah 2 syarat perlu yang harus dipenuhi, syarat perlu dan syarat cukup. Syarat perlu itu apa? Turunan parsial terhadap masing-masing variabel yang kita pertimbangkan. Nah, kemudian syarat cukup itu untuk melihat dia punya maksimum atau minimum. Kalau tanpa kendala kita gunakan matriks Hessian gitu ya. Ini. Dan diuji dia punya determinannya, apakah definisi positif, apa definisi negatif, definisinya ada dijelaskan di buku diktat tadi ya. Tapi banyak juga bisa kalian buka-buka di referensi bagaimana sih ngitung determinan gitu ya. Nah, kemudian contoh ini kita bahas tadi ya tentang energi, tentang yang sistem tanpa kendala. Nah, kemudian ketika ada kendala, misalnya kendala persamaan, kita bisa menggunakan teknik substitusi langsung yang intinya adalah kita ambil nilai salah satu variabel di sini. Ketika didapatkan X3, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Jadi variabelnya diambil. Nah, ini kurang efektif. Kemudian ada juga solusi dan metode constraint variation. Jadi variasinya dibatasi. Kita lihat bahwa ini menggunakan matriks Jacobian. Nah, matriks Jacobian ya. Nah, tapi ini juga walaupun dianggap mudah, tapi untuk variabel 3 ke atas, di atas 3 itu teknik ini dianggap cukup sulit. Dan walaupun mudah, tetapi tidak implementatif. Makanya dikenalkanlah pengalihan Lagrange. Pengalihan Lagrange adalah yang baru kita pelajari. Nanti akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya itu, pertemuan keempat. Nanti ini kan pertemuan ketiga ya. Nah, ini adalah sederhananya adalah bagaimana? Sederhana adalah ada fungsi tujuan, ada kendala yang dengan bentuk formal seperti ini sama dengan 0. Jadi ingat ini harus sama dengan 0. Jadi ketika ada nilai di rows kanan, itu harus pindahkan ke rows kiri, sehingga ini sama dengan 0. Itulah G-nya. Jadi misal 2X tambah 2X1 tambah 3X2 sama dengan 4. Jadi G-nya itu kan 2X1 tambah 2X1 tambah 3X2 sama dengan 4. Jadi G-nya itu bukan 2X1 tambah 3X2, tapi 2X1 tambah 3X2 dikurangi 4 gitu. Sama dengan 0. Jadi ruas kanannya harus 0. Nah, itu yang masuk ke sini. Ya. Nah, jadi konsepnya sederhana.
kendala itu diletakkan pada, jadi fungsi tujuan itu kita transform ke fungsi Lagrange, gitu. Di mana fungsi Lagrange ini adalah fungsi tujuan awal ditambah dengan lambda pengalihan Lagrange ini. Lambda ini pengalihan dikali dengan masing-masing kendalanya, fungsi kendalanya. Jadi kalau ketika ada dua kendala, berarti lambda 1 kali G. Kita tidak tahu ini lambda berapa, itu dicari nanti. Karena ini menjadi variabel independen yang akan kita cari. G berapa? Misalnya ada dua kendala, lambda 1, G1, plus lambda 2, G2, gitu, seterusnya ya. Oke? Nah, syarat perlunya kita sudah bahas. Nanti kita lanjutkan minggu depan bagaimana menganalisis secara cukup. Baik, itu penjelasan dari saya.